Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Villa dimanapun berada, kita jumpa lagi di topik membicarakan tentang watak pasangan. Yang kali ini kita akan membahas tentang watak pasangan yang mempunyai jenis watak atau jenis kepribadian yang sering orang sebutnya koleris melankolis, atau kalau disingkat kolemo, atau kebalikannya melankolis koleris, di mana watak ini adalah watak ya perpaduan koleris yang si ekstrovert dan melankolis yang introvert ya. Koleris kita tahu jenis watak yang hasratnya mengatur. Nah, kalau melankolis jenis hasrat yang sempurna. Jadi koleris melankolis selalu hasratnya mengatur yang sempurna. Waduh ya. Koleris itu mempunyai hasrat senang kerja, melankolis juga senang kerja, senang tugas. Makanya koleris melankolis ini adalah perpaduan kepribadian yang orientasinya kerja, tugas. Nah, itu ya. Itu asik banget sebetulnya ya, karena tetap apapun watak kita sudah belajar sama-sama ada kekuatannya dan tentu kalau kita tidak kendalikan ada kekurangannya. Koleris melankolis punya kekuatan yaitu ya sebagai pekerja yang hebat, tapi kelemahannya juga ada. Apa biasanya ya watak koleris melankolis siapapun dia ya sekelilingnya sering kewalahan ya. Kalau istri yang koleris melankolis suaminya yang kewalahan. Kalau kebalikannya, suami yang koleris melankolis, istrinya yang kewalahan karena dia mau kerja. Bahkan sering juga anak-anaknya yang kewalahan, terutama anak-anaknya yang tidak ada kolerisnya, tidak ada melankolisnya. Ya, anak-anak atau watak yang pragmatis. Wah, itu sangat-sangat kelelahan, Masya Allah. Baik, ini Waalaikumsalam. Semua memberikan salam pada Bu Isa. Dan hari ini kita akan ditemani juga oleh Mbak Wardalisa. Beliau seorang psikolog. Beliau S2-nya juga psikolog dan sekarang juga sedang ambil doktor yang bidang psikologi juga ya. Jadi Bu Isa ditemani oleh Mbak Warda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Sekarang malam ini kita siap ya Mbak Warda ya. Nah, kita akan cari-cari pertanyaan. Ya, karena pertanyaan suka banyak, tapi kita batasi hari ini yang berbicara tentang watak koleris melankolis atau melankolis koleris ya. Tadi pendahuluan Bu Isa udah cerita tentang siapa sih, gimana sih koleris melankolis dan melankolis koleris itu gitu ya. Jadi kita akan cari-cari pertanyaannya sebentar. Ini. Jadi gini ya. Kadang-kadang kan koleris melankolis koleris kan kita udah belajar ya kalau watak pasangan itu bertolak belakang karena soulmate ya. Dan biasanya ya pasangannya tuh kalau nggak plekmatis sanguinis plekmatis, pokoknya ada plekmatisnya. Koleris melankolis bisa aja mendapatkan juga plekmatis melankolis juga ya gitu ya. Atau koleris melankolis bisa juga mendapati yang sanguinis koleris misalnya gitu, ya kan? Tapi memang yang paling banyak 80-85% adalah sanguinis plekmatis atau plekmatis sanguinis ya. Jadi kita cari-cari pertanyaan yang dari sanguinis plekmatis atau plekmatis sanguinis atau yang dari koleris melankolis atau melankolis koleris, coba ya. Ya, oh ini ada nih ya, @_EA Eca. Gimana cara kolemo agar tidak overthinking dan berujung sewot dan bad mood ke pasangan? Jadi ya, ini overthinkingnya karena ada melankolisnya ya. Iya betul, bisa ada melankolisnya. Karena melankolisnya kita tahu kan sang pemikir. Terus tapi karena kalau terlalu lama mikirnya jadinya overthinking ya. Jadi ini pertanyaannya adalah kolemo supaya nggak tidur overthinking dan berujung sewot pada pasangannya gimana? Nah tentu pertama ya ngerti dulu atau paling nggak belajar dulu lah tentang wataknya sendiri, kekuatan kelemahannya dan watak pasangan kan itu ya. Jadi semua pertanyaan kalau tanya gimana caranya hadapin pasangan ya sudah belajar dulu watak sendiri, kekuatan kelemahan. Ya, pelajari juga wataknya pasangan, kekuatan dan kelemahan, ya kan gitu ya. Nah, setelah itu ya beradaptasi kan gitu. Kita kan nggak bisa merubah orang, kita nggak bisa merubah pasangan, tetapi kita bisa memotivasi pasangan dengan cara ya mengetahui dulu atau melakukan pendekatan ya kan sesuai wataknya si pasangan kan gitu ya. Nah, kalau koleris melankolis kan pasangannya biasanya plekmatis sanguinis ya, yang memang damai dan gembira gitu. Kita tahu pendekatannya nggak boleh terlalu keras, nggak boleh juga terlalu mendesak,
Karena orang pragmatis sanguinis yang berorientasi hubungan itu yang selalu mau damai dan senang, itu akan apa istilahnya ya? Apa namanya tuh? Mati rasa apa? Atau dia pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain deh kalau dikerasin, ya kan? Gitu ya. Jadi buat teman-teman ini yang polemo ini, ya sudah tenang-tenang aja, relax aja dikit. Habis ini pasti kan pasangannya yang kolemo maunya tugas ini selesaiin, tugas ini selesaiin, tugas ini selesaiin kan gitu ya. Nggak seneng lihat pasangannya itu yang santai-santai, Bu Isa. Iya, benar. Iya kan? Iya. Cuman kadang-kadang gini, Mbak Wardah, orang kole tuh ya, dia tuh suka lupa. Sebetulnya dia udah ngasih tugas, baru aja belum 10 menit udah nanya, gimana udah kerjain belum? Lah, baru juga ngomong, udah dikerjain apa belum? Itulah yang bikin pasangannya kesel. Ya Allah, baru juga nyuruh. Udah nanya, udah kerjain belum, baru juga kita juga baru denger belum selesai tuh kalimat. Itu. Ya Allah. Bener banget, Kira-kira bisa gitu ya, bener Mbak? banget. Iya, ya kan kadang-kadang kan orang melankolis koleris itu kan memang orientasinya tugas. Jadinya kan mereka itu pengennya sesuatu hal Cepet itu sempurna, cepet gitu kan, detil lagi. Dan harus sesuai dengan ekspektasinya kan, Bu Isa. Harus sesuai ekspektasinya. Kalau nggak sesuai ekspektasinya pasti dia ini nggak dikerjain sih, gitu kan? Ini nggak sesuai sih. Nah kan seperti itu. Ya, gitu kan. Akhirnya kan ya ujungnya jadi sewot ya, Bu Isa. Iya, dia Kadang sendiri orang saplegi itu kan santai, orangnya santai gitu kan. Mungkin masih asik balas-balas WA ya Bu Isa ya, masih asik balas WA, masih asik lagi Zoom mungkin ya. Terus udah disuruh ini suruh itu. Nah, itu kan akhirnya jadi salah paham juga ya Bu Isa. Udah minta hasil. Iya. Ya Allah. Jadi ya udah yang kolemo nih ngerti lah, standarnya turunin dikit aja atau tenang aja dulu. Apa istinya gini, tahu diri lah. Tadi nyuruhnya jam berapa, ya tanyainnya nanti kayak 3 jam lagi. Gitu lah, minimal 3 jam. Iya. Ya Allah. Ini ada langsung 3 pertanyaan ya, bisa bacain dulu ya, karena kan pasti ada kaitannya semuanya ya. Ya, ada dari J, apa sih tulisannya ini nggak tahu. Ibu, suami saya koleris tok-tok. Maksudnya koleris banget kali, koleris tok-tok. Koleris tok-tok namanya. Memang ekstrovert, tapi cenderungnya nggak punya teman. Itu gimana ya, Bu? Nah, itu. Kemudian ada lagi dari Mas Asep, ini kali ya, Kang Asep, _Amarullah ST. Cara mengontrol emosi untuk kolemo gimana? Gitu. Kemudian ada lagi Vikashvi. Ya, @Vikashvi. Bagaimana caranya untuk tidak cemburu melihat watak sanguinis yang terkesan tebar pesona? Aduh. Ini langsung 3 pertanyaan nih kita jawab ya. Ya Allah. Koleris ya jelas ekstrovert ya. Kalau koleris banget ya mungkin dia merasa hasrat mengaturnya tinggi banget ini pasangannya ya. Cenderung nggak punya teman. Ya karena kadang-kadang orang koleris nggak butuh teman ya Mbak Wardah ya. Karena yang penting kerja selesai bisa. Iya. Independen mereka, mandiri banget. Iya, dia bisa kerjain sendiri. Karena dia mikir juga, daripada saya suruh orang lama, ya daripada saya nunggu lama, saya kerjain sendiri gitu. Makanya emang orang koleris sering juga nggak punya teman, apalagi koleris melankolis ya. Kalau koleris sanguinis aja masih ya, karena ada sanguinisnya yang berorientasi teman atau berorientasi people gitu kan. Nah, tapi kolemelo tuh biasanya yang mandiri banget sehingga nggak ada teman. Satu lagi teman juga takut kali ya deket-deket dia. Ini problem juga kan biasanya Bu Isah, banyak yang wanita gitu kan. Kalau laki-laki mungkin masih nggak terlalu problem ya soal usia. Tapi kan wanita kadang-kadang yang kolemo ini banyak yang melajang Bu Isah. Iya betul. Karena betul banget. Ya kan, karena kolemo ini kan merasa sangat punya standar operasional tersendiri ya Bu Isah. Jadi milih pasangan tuh sangat high standar. Nah itu yang problem juga tuh kadang-kadang Bu Isah ya. Iya. Dan karir banget. Biasanya gini, kalau udah telanjur sekolah, telanjur kerja, lupa tuh kalau harus berpasangan. Jadi seperti itu ya. Kalau udah deadline usianya. Betul. Nanti baru inget pas karirnya udah dapet, baru inget tapi udah terlanjur usianya sudah lebih banyak dan akhirnya memilih juga susah tuh. Ya. Dan akan terbentur lagi dengan pasangan yang sudah punya pasangan. Orang-orang yang sudah punya pasangan ketika. Baik, tadi ada yang tanya juga ngontrol emosi untuk koleris melankolis ya.
Jadi karena koleris melankolis hasrat yang ngatur dan sempurna, ya udah turunin standar aja, itu cara ngontrolnya gitu. Dan paling tolong tingkatkan empatinya untuk bisa bahwa oh tidak semua orang koleris melankolis loh gitu ya. Tidak semua orang bisa secepat dia, tidak semua orang bisa sesempurna dia. Itu penting ya cara berpikir kayak gitu ya. Jadi menurut Bu Isa sih cara mengontrol emosi kolemo ya selain punya mind setting bahwa tidak semua orang bisa secepat dia, ya sudah banyak istighfar, ya kan? Iya. Betul. Karena bukan apa-apa nih, bisa sekelilingnya sakit kepala. Oke. Nah, soal watak sang ini tebar pesona tuh Mbak Wardah, ayo coba. Wah, ini kemarin juga di PGS kita baru bahas ya. Ah iya, tebar pesona banget bisa. Kadang kan kalau sanguinis itu kebetulan suami saya sanguinis plegi sih, jadi nggak terlalu masih ada plegi yang rem. Jadi kadang-kadang merasa ini banget sih, enggak kok biasa-biasa aja kan pleginya tuh kadang-kadang yang muncul. Cuman kan kalau emang sanguin itu memang begitu wataknya charming ya Bu Isa, mereka tuh kan charming, bukan masalah fisiknya gimana-gimana, tapi charming. Memang secara banyak senyum gitu kan, mereka murah senyum kemana-mana gitu kan. Artinya dan kalau diajak ngobrol itu kan mereka asik. Iya betul. Iya kan yang datang selalu selamat pagi, hai gitu-gitu ya gitu orang sanguin gitu. Mudah menyapa. Iya dan asik ya. Sebetulnya bukan tebar pesona, memang mempesona. Dan populer. Charming, Bu Isa. Ya, betul. Populer. Charming, populer. Kemana aja cepat dikenal juga ya. Sama itu tadi, karena seneng ngobrol dan heboh ya. Di satu tempat pasti kedengeran kan? Gitu ya. Orang pasti noleh gitu kan ya. Orang pasti noleh dan ya seperti itu. Mungkin pasangannya, biasanya kan ada melankolisnya kan pasangannya ya. Yang serius gitu kan, yang hati-hati untuk menegur, hati-hati untuk menyapa, terus lihat pasangannya yang ringan menyapa tuh langsung dimarahin. Dan mereka gitu, itu kan ini ya Bu Isa ya, mereka itu kan sanguin, apalagi kalau misalnya sanguin plegi ya, kalau Lemo biasanya kan ketemu sanguin plegi, itu biasanya mereka itu tempat curhat orang-orang bisa seneng ngobrol. Nah itu akhirnya dibilang tebar pesona kan. Iya karena asik kan bisa asik kalau diajak ngobrol tuh nyambung. Nah itu kan kadang-kadang akhirnya yang kolemo ini suka cemburu gitu ya, karena merasa pasangannya itu terlalu caring sama orang lain gitu. Iya, dan pasangannya ingin dikontrol juga sama kolemo karena ya jangan ke orang terus dong, kita dong gitu. Seringnya kayak gitu ya. Nah, ini ada lagi nih, Anurilla, cara meluluhkan mereka gimana dokter? Sepertinya ibu saya wataknya keras kepala sekali. Ya, maksudnya ibunya mungkin wataknya koleris melankolis ya. Terus ini ada lagi Destia 328, istri plekmatis, LDR, suami koleris. Bagaimana Bu Isa? Ini pertama, pahamilah dulu bahwa itu sudah soulmate. Ya. Ini memang LDR adalah satu kondisi-kondisi rumah tangga yang memang konsekuensinya cukup banyak ya, berat atau enggak mah tergantung bagaimana yang menjalankan, tapi cukup banyak ya gitu kan, tentang intensitas ketemu, kualitas ketemu, kuantitas, kemudian jarak, wah pokoknya deh, jadi konsekuensinya banyak. Tapi bahwa seseorang yang plekmatis mendapatkan koleris ya, kebalikannya misalnya suami yang plekmatis istri koleris dan sebagainya, ya itu terima dulu bahwa itu udah soulmate-nya, sudah belahan jiwanya ya. Tinggal itu tadi berikutnya adalah ya tanamkan ya kepercayaan ya. Karena kalau LDM nggak percaya mah aduh susah. Capek juga lagi. Nggak percaya. Ya, nah tapi memang kalau istri plekmatis yang suaminya koleris sih, kalau dari budaya gitu ya, kalau mau pakai standar budaya memang itu pas ya, suaminya yang koleris, istrinya plekmatis ya. Kalau kebalik itu yang kadang-kadang suka nggak pas. Istrinya koleris, suaminya masalahnya plekmatis. Kan karena plekmatis Bu Isa, jadinya kan agak-agak mikir juga kan, introvert kan mereka kan, jadi mikir suaminya di sana gimana. Ada pasti, apalagi kita nggak tahu ya apa plekmatisnya dia melankolis apa plekmatisnya kesanguin gitu kan, apa kalau plekmatis melankolis waduh pasti mikir, udah LDR pasti mikir. Plekmatis sanguinis mah
dia tenang aja dia. Melek mati sanguinis tenang aja. Iya. Asal nggak ketahuan macem-macem mah gue percaya gitu kata orang melek mati sanguinis. Kalau Tapi kemarin yang tuh ada Maranti gitu kan. pokoknya Kalau kata deh, Maranti ya. itu katanya ini Bu Isa, ada tips dari Maranti kemarin kan. Kalau Plegisa itu ketemu Kolemo wajib lapor katanya Bu Isa. Iya, Jadi biar betul. seneng dia Iya. katanya happy. Kan karena pelayanan kan, Iya. pelayanan dan waktu berkualitas. Iya. Jadi dengan LDR gitu melayani untuk melaporkan dan waktu yang diberikan kan itu seolah-olah ya memenuhi waktu berkualitas tadi kan gitu ya. Iya, pokoknya duluan aja ngelapor. Ya, pokoknya memang Kolemo tuh seneng laporan ya. Kolemo tuh seneng laporan. Iya, bisa. Termasuk juga laporan keuangan. Banget. Makanya Gitu. yang punya suami Kolemo, punya istrinya flekmatis ya, itu harus punya buku catatan uang belanja. Catatan. Catat aja semua di situ biar kata 500 dipakai tulis aja. itu seneng banget Kolemo. Gitu. Ya Allah. Oke, nah soal ibu nih. Ya, ibu tadi kan ada yang tanya nih Mbak Anurillah ya kali ya. Ini nanya ibunya kayaknya keras kepala ya, mungkin ibunya koleris gitu ya. Kemudian gimana cara meluluhkannya? Ya, nah, udah ibu koleris kan. Nomor satu adalah ya terima dulu ini posisinya ibu, bukan lain-lain. Tidak apa-apain. Kalau temen mah bisa diacuhkan, tapi ini ibu yang nggak bisa kita acuhkan. Yang memang secara tuntunan Allah ajarkan kita harus menghormati. Ya, watak apapun ibu tuh harus dihormati. Kita ngomongnya santun kan gitu ya. Nah, ditambah lagi ibu koleris yang hasratnya mengatur. Ya, kalau Bu Isa sih iya aja dulu. Iya Bu, iya Bu. Dan flekmatis sering gitu tuh. Iya. Tapi ngerjainnya belakangan. Biasanya gitu ya. Tapi kan lumayan. Maksudku nih, buat ibu-ibu yang koleris punya anak flekmatis kan lumayan. Dia nggak bantah. Anak flekmatis kan nggak bantah. Iya dulu kan lumayan. Alhamdulillah, makanya syukuri aja dulu. Ya kan? Nah, kalau anak koleris kan disuruh kan dia bantah dulu kan. Bantah dulu ya. Nah, jadi buat kita nih yang punya watak koleris, punya anak flekmatis, harusnya bersyukur aja bahwa dia nggak bantah. Adapun dia belum mengerjakan, bukan nggak mau ngerjakan atau males, kan lagi ini ngedisel. Jadi dipanasin dulu diselnya, baru dia bisa ngerjakan kan gini. Ya. Nah, tapi kan anak flekmatis itu justru anak kesayangannya koleris, Bu Isa. Dicariin pasti. Iya. Sebetulnya, karena ini bisa disuruh-suruh. Dan yang paling nurut biasanya. Nurut. Tapi ya tolong gitu ya, dihargai juga, bilang terima kasih atau terus paling nggak jangan kasar lah gitu kan ya. Nah ini kalau yang kita yang belajar, ibunya yang belajar koleris terhadap anak. Nah sekarang yang ibunya koleris dan ibunya nggak belajar, anaknya flekmatis nggak belajar. Bersabar aja nak, paling itu doang yang bisa kasih tahu. Kenapa? Karena memang orang tua kita yang koleris itu karena memang senang kerja, makanya kita gabungkan dengan teori bahasa kasih sayangnya atau baterai kasih sayangnya. Sudah ibu koleris, dia kan ingin pelayanan, jadi gampang pokoknya kalau disuruh apa ya masih bisa dikerjakan, kerjakan. Kalau nggak bisa barulah minta maaf, nggak bisa Bu. Jadi seperti itu aja gitu kan ya. Baik, ada lagi nih. Siapa nih? E.N.Bulan. Dokter kali ini ya. Baru mengenal watak, ternyata saya meloko dan ex suami kolemo. Qadarullahnya cerai Bun. Nah ini, tar dulu nih. Benarkah meloko atau kolemo ini? Kalaupun benar, inilah yang dikatakan oleh Florence Litter yang 1% doang Mbak Wardah. Dan karena sama wataknya persis, akhirnya tidak bisa berlanjut lama nih. Ya, ini ada juga risetnya tentang ini. Kalau memang benar ya meloko atau kolemo ya. Siapa tahu mungkin melogi, tetapi karena laki-laki dia jadinya harus ya punya sikap laki-laki yang nggak mau diperintah, nggak mau dilecehkan kan, seperti itu ya. Tapi kalau memang pun ini benar-benar melankolis koleris dan istrinya koleris melankolis dan memang tidak berlanjut lama rumah tangga ini, itulah makanya memang ini masukkan 1% tadi yang dikatakan Florence Litter ya. Ya insya Allah kita doain. Juga Bu Isa ya.
Iya, kayaknya mungkin juga karena ya ini kan koleris sama koleris ketemu ya Bu Isa. Ini kebetulan juga ada pertanyaan nih, koleris ketemu. Ya itu kan sama-sama watak yang kalau bicara komunikasinya keras gitu ya Bu Isa ya. Nah itu yang kemarin yang kemarin kita lihat koleris ketemu koleris piring terbang katanya Bu Isa. Iya, piring terbang. Piring terbang. Adu bentak. Iya, adu bentak ya. Ya, karena belum belajar watak kan jadi nggak tahu ya. Iya, karena belum belajar watak jadi nggak tahu kan Bu Isa. Bener. Anak-anak bingung mau ikut siapa biasanya itu kalau ada rumah tangga suami istri ada kole-kolenya ya. Ini juga ada sama nyambung nih bisa. Ya. Kenapa? Ini nyambung juga ada pertanyaan juga dikirim sama Mbak Cening nih dari Windrian Yunus. Itu sama juga nih kalau suami koleris melankolis, istrinya melankolis koleris, caranya supaya nggak bentrok gimana di kolerisnya katanya Bu Isa? Ya satu harus ngalah, kalau satu lagi ngatur satu ngalah. Itu doang misalnya. Ya, itu doang misalnya. Tapi coba dicek lagi deh. Ya, biasanya jarang sekali yang sama watak tuh jarang sekali. Jarang, itu pun nikahnya pasti dipaksa itu biasanya. Kalau nyari sendiri atau ta'aruf dan masih ada pilihan itu pasti dia ada satu watak yang berkontra atau yang bersoulmate dengan watak si pasangannya itu, nggak mungkin sama. Ya kalau misalnya dipaksa kawin dan kemudian nggak ada pilihan, nah itu mungkin yang sama persis gitu. Ya, tapi itu tadi kan satu mungkin koleris melankolis, satu mungkin koleris sanguinis kan gitu, atau meloko atau melogi mungkin gitu. Ya. Nah, ya sudah. Jadi kalau ketemu kole, satu ngalah. Gitu. Dan biasanya istri lah yang ngalah. Ya.